Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi matematika pada mata kuliah matematika diskrit. Nah, pada materi ini, pertama-tama kita harus memahami dulu bahwa ada beberapa prinsip induksi sederhana yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, untuk membuktikan pernyataan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa nilai P1 itu benar, kemudian jika Pn itu benar, maka Pn plus 1 juga harus benar. Jadi ini yang harus kita ketahui. Dalam hal ini, kita membuktikan dulu yang ini, P1-nya benar, kemudian setelah kita buktikan dia benar, kita anggap, jadi ini kita anggap benar Pn-nya, lalu terakhir yang kita buktikan adalah Pn plus 1. Ini juga harus benar. Nah, langkah 1 ini dinamakan basis induksi, yang P1 benar tadi itu dinamakan basis induksi, kemudian langkah 2 dinamakan langkah induksi. Nah, langkah induksi ini berisi asumsi yang menyatakan bahwa Pn itu benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Berlaku efek domino seperti ini ya. Nah, seperti ini juga. Nah, berikut ini saya contohkan. Di sini misalnya kita diminta untuk membuktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n dikali n plus 1 per 2. Dalam hal ini, jumlah n bilangan bulat positif itu kan berarti dimulai dari 1, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya sampai n. Ini akan kita buktikan bahwa hasilnya n dikali n plus 1 per 2. Kita mulai dari langkah 1 dulu ya. Nah, jadi di langkah 1 ini, kita akan membuktikan bahwa P1-nya benar. Kita lihat dulu langkah 1, ini P1. Nah, P1 itu kita lihat angka yang pertama. Angka yang pertamanya kan 1, berarti P1 jawabannya harus 1 ya. Dari mana kita memasukkannya? Dari sini. Nah, rumus yang paling belakang ini, n-nya kita ganti dengan 1. Jadi ini 1 dikali 1 tambah 1, ini per 2-nya di bawah ya, seperti ini. Nah, ini 1 dikali 2 per 2, hasilnya sama dengan 1. Oh, ternyata sama dengan yang ini, dengan yang angka pertama. Sama dengan 1 juga, berarti dia P1 bernilai benar. Nah, ini untuk langkah yang pertama. Kemudian, ini berdasarkan slide yang sebelumnya tadi, kita sudah membuktikan bahwa P1-nya bernilai benar ya. Kita akan masuk ke langkah yang kedua. Tadi ini langkah yang pertama, P1 sama dengan 1, ini bernilai benar. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini kita anggap atau kita asumsikan bahwa nilai Pn itu juga bernilai benar. Ini kita anggap aja, jadi ini tetap perlu kita tulis ya, biarpun dia cuma anggapan, tapi kalimat ini, anggap Pn bernilai benar, tetap harus kita tuliskan. Berikutnya, kita akan membuktikan, ini saya singkat ya, adik, berarti akan dibuktikan bahwa Pn plus 1 juga benar. Nah, tadi kita lihat 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya. Tadi terakhir sampai n ya. Hasilnya adalah n dikali n plus 1 per 2. Nah, berdasarkan pembuktian yang sudah ada sebelumnya tadi, P1 bernilai benar. Nah, terakhir karena kita akan membuktikan Pn plus 1, maka dalam hal ini 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya, ini kan sampai n ya. Terakhir n-nya ini kita ganti menjadi n plus 1. Ini awalnya n, kita ganti menjadi n plus 1. Sama dengan, ini juga sama, n yang di sini kan awalnya n saja. Ini harus kita ganti n plus 1 juga. Di sebelahnya di sini n plus 1. Ini kita ganti jadi n plus 1 plus 1. Ini karena di bagian belakangnya memang ada plus 1-nya ya. Jadi bukan plus 1-nya double, tapi memang sejak awal di sini sudah ada plus 1. Ini kan udah ada plus 1. Jadi ini tetap ada plus 1. Nah, seperti itu. Berikutnya, dari sini ke sini, ini kan berdasarkan di soal, ini hasilnya adalah n dikali n plus 1 per 2. Ini tetap ya, jadi kita tambahkan dengan n plus 1. Jadi hasil atau rumusan yang ada di awal itu yang ini,
berubah menjadi ini kita tulis ulang. Kedua bentuk ini harus kita samakan dengan yang ini harus sama hasilnya, harus sama. Nah, bagaimana supaya sama? Berarti ini yang bagian kiri kita ubah, ini karena n, saya kalikan aja ya, ini n dikali n kan jadi n pangkat 2 tuh, plus ini n dikali 1 jadi n per 2 ditambah, yang sebelah sini kita samakan penyebut. Kalau kita samakan penyebut, bawahnya per 2, berarti atasnya ada 2 juga ya. Ini dikali dengan n plus 1. Nah, ini penjabarannya saya tulis di sebelah sini ya. Yang bagian depan tadi sudah kita jabarkan, ini per 2, plus ini yang belakang kita kalikan. Ini kan jadi 2n plus 2, per 2 juga penyebutnya. Nah, ternyata yang bagian atas kalau kita gabung, ini n tambah 2n kan jadi 3n tuh, plus 2, ini per 2. Nah, ini ternyata bisa kita faktorkan yang bagian atasnya. Bagian atasnya ini kalau kita faktorkan jadi n, kemudian di sini n, kita mencari dua buah bilangan yang kalau dikali hasilnya 2, kalau dijumlahkan hasilnya 3. Ketemu berapa tuh? Kalau dikali hasilnya 2, kalau dijumlahkan hasilnya 3. Yaitu angkanya adalah 1 dan 2. Nah, bentuk yang ini yang barusan kita peroleh ternyata sama loh dengan bentuk itu yang bagian di atas. Ini kan tadi ketentuannya ini harus sama ya, ini kan bisa kita ubah tadi. Ini kalau kita ubah jadi n plus 1, sebelahnya jadi n plus 2. 2 dari mana? Ini 1 tambah 1 kan 2. Per 2 nya ketinggalan. Nah, ini ada per 2 nya ya, kelupaan. Ini ada per 2 nya. Jadi ini dengan ini sudah sama. Karena sudah sama maka dia terbukti. Seperti itu. Mudah kan ya? Semoga bisa memahami dengan baik. Saya contohkan satu lagi. Nah, tadi yang ini karena dia sudah terbukti, kita bisa mengubah bagian kirinya saja, atau kita bisa mengubah dua-duanya. Kiri kita ubah, kanan kita ubah, tujuannya agar bagian kiri dan bagian kanan rumusannya sama. Kita bisa juga mengubah yang kanan saja. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua ini? Contoh yang kedua, langkah awalnya juga sama. Langkah awalnya apa tadi? Yang pertama, kita membuktikan nilai P1. P1 angka pertamanya 1 ya, jadi jawabannya nanti harus 1. Kita masukkan ke rumusan yang ini. N kuadrat. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Oh, ternyata sama, ini 1 juga. Maka ini dia bernilai benar. Langkah yang kedua, kita anggap bahwa Pn itu bernilai benar. Nah, ini tetap kita harus tuliskan tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Berikutnya, kita akan membuktikan, Adit akan dibuktikan bahwa Pn plus 1 juga benar. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya kita lihat di soal. Di situ ada 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya sampai 2n-1 ini harus sama dengan n pangkat 2. Nah, karena kita akan membuktikan Pn plus 1, maka yang ini nanti, nah yang bagian belakang ini harus kita ganti menjadi n plus 1. Kita tulis ulang, plus 5, plus bla bla bla, terakhir ini 2, kan ini n nih, n-nya kita ganti n plus 1. Ini n plus 1, berikutnya sebelahnya nanti juga diganti n plus 1. Ini min 1 ya, karena di sini ada min 1-nya. Ini kurung sama dengan yang di belakang kita ganti juga n kuadrat menjadi n plus 1 kuadrat. Nah, dari sini sampai yang paling belakang, ini tadi kan hasilnya adalah n kuadrat tuh. Berarti yang barusan kita cari n-nya berubah menjadi n plus 1, kita hitung juga. Plus, ini kalau kita kalikan jadi 2n, ini sama ini plus 2, min 1 ya, harus sama dengan yang di bagian belakang, harus sama dengan n plus 1 kuadrat. Nah, bagian depan ini n kuadrat plus 2n plus 1. Apakah sama dengan n kuadrat? Nah, ini ternyata kalau kita faktorkan, jadinya n plus 1 dengan n plus 1. Dua buah bilangan yang kalau dikali hasilnya 1, nih, kalau dikali hasilnya 1,
Kalau dijumlahkan hasilnya 2. Ya, tidak lain tidak bukan adalah 1 dan 1 kan ya. Jadi M plus 1 dengan M plus 1. Ini bisa kita tulis menjadi M plus 1 pangkat 2. Nah, ternyata ini dengan ini sama. Karena sama, maka terbukti. Oke, selesai sampai di sini saja. Mudah ya, semoga bisa memahami materi ini dengan baik. Silahkan ditanyakan jika ada pertanyaan yang lebih lanjut. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.